Hai, balik lagi di Poci, podcastnya Anak Agency episode 7. Nah, hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol nih sama yang sekarang jadi anak agency. Kita mau ngobrol-ngobrol soal gimana dia meniti karir sebagai anak agency. Dan sampai sekarang, lihat-lihat kayaknya betah nih jadi anak agency. Nah, langsung aja kita sambut ada Mbak Natalia. Halo Mbak. Hai Feb, hai teman-teman. Apa kabar Mbak? Luar biasa. Oke. Nah, hari ini aku mau nanya-nanya nih soal pengalaman Mbak Nat meniti karir mulai dari pertama kali jadi anak agensi sampai sekarang Oke. jadi anak agensi. Boleh dong diceritain awal mula meniti karir? Oke. Meniti karir itu awal-awal sebelum jadi anak agensi, gue itu sempet di perusahaan farmasi, sempet di perusahaan brand sabun, sempet di perusahaan hardware. Wah, banyak ya. Pengalamannya sebelum jadi anak agensi banyak tuh nih ya. Nah, terus Oke. akhirnya sampailah ke anak agensi. Oke. Gitu. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjun jadi anak agensi itu kenapa? Karena kan sebelum-sebelumnya bukan di anak agensi Corporate kan, ya, corporate di lah corporate. ya. Ya. Boleh dong diceritain tiba-tiba kok jadi anak agensi? Oke. Jadi awalnya tuh sebenarnya gue tuh punya cita-cita, Feb. Cita-cita gue pengen kerja di kawasan Sudirman. Oke. Ya. Kenapa tuh? Elit. Oke, kayak Elit, pakai, terus berkelas lah ya kelihatannya gitu. Jadi pengen banget di gedung-gedung tinggi gitu ya. Nah terus satu ketika, cuman ceritanya nih gue lupa ya, karena udah lama sekali ya. Gue lupa apakah temen gue yang nawarin gue via WA atau gue nanya loker ke dia oke. gitu. Nah singkat kata dia bilang adalah, Nat ada lowongan nih di kantor gue gitu kan. Gantiin posisi gue kata dia. Terus gue tanya emang bagiannya apa? Gue bagiannya finance. Oh gitu, oke. Terus gue pikir ya nggak apa-apa lah ya finance asal kerja di Sudirman gitu Iya. kan. Nah akhirnya gue apply. Gue apply tujuannya gantiin dia. Nah terus ketika gue apply nggak lama tuh gue dipanggil interview. Oke. Nah dari situ gue dipanggil ke interview, terus ditanya-tanya kan kayak misalkan sebelumnya bekerja di mana, apa tuh job desk lu di sana seperti apa, seperti layaknya orang interview lah. Oh, oke. Gitu. Nah terus lambat laun, terus gue dijawabinnya gini, Nat, kayaknya kamu cocok deh jadi AE. Oh, jadi beda tuh ya apa yang dilamar sama ternyata kecocokan menurut si interviewernya ini. Iya. Oke, terus gimana, Mbak? Terus pada saat dibilang kamu lebih cocok di AE, terus gue lagi mikir, perasaan gue jadi finance deh, gitu kan. Gantiin teman gue, kenapa gue jadi AE gitu kan. Terus akhirnya karena gue bingung gitu kan, terus gue jawab pada waktu itu, Bu, saya mau pikir-pikir dulu ya, nanti saya kabarin, gue bilang gitu. Akhirnya ya gue pulang, gue sambil mikir, gue mau terima nggak ya sebagai Jadi AE. piye iki, Mbak? Gak jadi AE, gak jadi anak agensi dong. Nah, kalau misalkan itu boleh tahu nggak kenapa memutuskan untuk kayak mikir-mikir dulu? Karena kan tadi Mbak Nat bilang ada mimpi buat kerja di Sudirman. Nah, ini kan kayak momennya pas gitu ya, udah dapat Mumpung gitu ya. mumpung. Tapi ya memang ada perbedaan sih ngelamarin jadi finance, tapi kok ditawarin jadi AE. Gimana tuh? Nah, di kepala gue tuh pada waktu itu mikir jadi AE itu kan harus jualan, Feb. Harus jualan, pasti ada target gitu kan. Terus ketemu klien presentasi. Nah, gue tuh takut gagal gitu kan, takut nggak berhasil. Jadi gue berpikir, sebenarnya gue pikir-pikir dulu deh. Lah terus gimana nih, Mbak? Gak jadi anak agensi dong kalau misalkan pikir-pikir Loh, dulu. kita endingnya stop dong ya. Oke, nggak sabar. Jadi dari situ Feb kan gue bilang sama yang interview itu kan gue coba pikir-pikir dulu. Nah terus kurang lebih tuh kalau nggak salah 3 hari atau seminggu gitu ya Feb, gue di WA sama yang interview itu. Dia bilang, halo Nat, gimana kamu oke nggak mau jadi AE? Dia bilang gitu. Kamu pasti bisa, kata dia gitu. Nah terus gue berpikir, lah kok dia yakin gue pasti bisa lah, gue aja takut gitu kan. Terus gue berpikir, ya udah deh, menurut dia aja gue bisa, masa sih gue nggak mencoba gitu kan. Akhirnya dari situ gue okein lah. Jadi gue pertama kali jadi AE di Sudirman. Oke, akhirnya Keren. jadi kerja di Sudirman. Jadi kerja di Sudirman. Tapi walaupun itu ada tantangan baru lah ya, jadi tantangan AE. baru jadi AE, Jadi betul. oke, ya menantang diri sendiri lah kan berarti. Oke, nah boleh dong diceritain gimana memulai hari-harinya sebagai AE. Ini kan berarti pengalaman baru ya. Iya, Dulunya betul. tuh di corporate, sekarang di agency. Betul. Nah,
ternyata jadi AE itu ya seperti itu, mencari klien, gua telepon gitu kan ke beberapa perusahaan, kirim email gitu. Nah, di samping itu juga gue membagi waktu untuk bisa membaca services dari kantor gue itu gitu kan. Servicesnya ada apa aja, portofolionya apa aja gitu kan. Jadi misalkan kayak kita pernah ya ternyata kerjasama sama brand ini, nah itu bikin apa. Jadi kan gue harus tahu dong Feb, ketika nanti gue ketemu klien, klien kan pasti bertanya, Nat, kamu pernah ngerjain apa aja gitu kan, paling tidak gue tahu gitu. Nah itu jadi bener-bener gue tuh membagi waktu antara cari klien, terus antara gue harus paham services portofolionya di kantor, sama gue juga sempet latihan presentasi kan gitu sih. Jadi ya itulah, bergelut seperti itu gitu gue. Oke, nah berarti kayak tantangan dari pertama kali tuh bergelutnya seperti apa? Oke, bergelut itu gue di sana kejar-kejaran Feb sama waktu. Nah gimana tuh maksudnya kejar-kejaran sama waktu? Apakah ada yang mengejar? Ada tenggat sesuatu? Nah jadi ternyata juga gue bertahu kan pas gue masuk. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan nih Feb, gue nggak jualan, ya kan? Itu gue di-cut. Oh gitu, oke. Berarti nggak ada tedeng aling-aling, lo nggak jualan 3 bulan di sini cabut, bye. Nah, ya, udah sana lo pergi gitu kan, bye gitu. Nah, jadi gue merasa ya harus kejar-kejaran nih, gue harus cepet-cepet jualan sebelum 3 bulan gitu. Nah itu yang menurut gue, jadi ya seperti itulah gitu ternyata ya. Jadi ya tetap sih gue harus ngejalanin gitu kan. Dimana 1 bulan pertama itu nggak jualan sama sekali. Terus aja gue cari klien lagi, gue cari lagi gitu kan. Berusaha lah. Terus gimana Mbak? Nah Terus mulai seru nih kayaknya nih. Di bulan kedua akhirnya gue seneng banget dapetlah klien. Dia bikin company profile, terus dia juga minta ada tag foto sama copywritingnya gitu. Itu project pertama gue senengnya minta ampun. Rasa gitu kayak kan. dapat pacar pertama ya? Pacar pertama ya. Jadi gue merasa syukurlah karena ketika gue dapet 1 aja gitu, berarti kan gue nggak di-cut, gue lolos gitu kan. Nah dari situ ya udah gue mulailah mencari-cari lagi klien-klien lain gitu sampai hari ini gitu kan, gue masih bertengger di dunia agency. Gitu. Wah syukurlah kalau gitu udah bisa jualan di bulan kedua, jadi paling nggak aman, gue nggak di-cut, karir gue masih bisa lanjut di sini gitu berarti ya. Nah itu sampai sekarang kan tadi Mbak Nat bilang akhirnya setelah 2 bulan bulan kedua jualan, terus akhirnya sampai sekarang masih di dunia agency. Nah itu kenapa tuh? Masih di dunia agency, apakah karena cinta atau kenapa nih? Ada alasan tertentu kah? Ada udang di balik bakwan. Enak itu. Enak ya. Oke. Nah, iya juga sih ya Feb. Gue udah belasan tahun ya di dunia agency. Nah, kenapa gue masih bertahan? Ya jujur, kerjaan di agency tuh kan ibarat kata kayak naik roller coaster ya. Naik, turun, gak ada yang tahu gitu kan. Deg-degan dong kalau gitu. Tapi gue kayaknya menikmatinya sih. Roller coaster itu gue menikmatinya gitu ya. Jadi gue merasa ketika contoh nih ya, bareng sama klien gitu ya, kita hadapin masalah bareng gitu kan, seneng-seneng bareng. Nah tapi ketika endingnya adalah ya klien itu masih terus berjalan gitu ya, bahkan berkembang, itu secara pribadi tuh seneng gitu. Oh ternyata dia berkembang ya, seneng banget gitu. Jadi kalau menurut gue tuh ya berarti gue tipe kalau orang yang mungkin menyukai ya suatu tantangan itu, walaupun stres gitu ya, jedak-jeduk gitu kan, nah pekerjaan, tapi gue happy ngejalaninnya gitu, karena ketika klien bisa survive, bisa terus maju gitu, jadi ya seneng gitu loh. Kayak berasa jalan barengan, kita tumbuh bareng-bareng, terus kita mencapai goals bareng-bareng gitu. Jadi ya, mungkin itu ya yang membuat gue tuh sampai saat ini bertahan gitu sih. Nah tadi kan Mbak Nat bilang udah belasan tahun di dunia agency, terus jedak-jeduknya udah ngerasain lah. Nah ketemu banyak klien, ketemu banyak orang sebagai AE gitu ya kan, tektokan segala macem. Nah boleh dong di-share kayak treatmentnya ketemu klien itu kan banyak, apalagi tiap klien megang brandnya beda. Nah itu treatmentnya tuh kayak gimana sih? Klien beda-beda ya, brandnya pasti beda-beda. Nah masalahnya juga pasti beda-beda, kebutuhannya juga pasti beda-beda. Satu lagi, apa tuh? Karakter. Oh gitu, itu karakter
klien kan pasti beda-beda ya kan. Nah, jadi kalau misalkan gini Feb, kalau gue tuh misalkan dipanggil nih sama brand tertentu gitu kan untuk ketemuan meeting gitu ya. Nah, gue akan cari tahu, oke, brand apa pertama. Terus gue akan ngulik tuh di sosial media, aset digital dia ada apa aja gitu kan, supaya gue memahami brandnya dia. Riset dulu berarti Riset dulu, betul. Terus gue juga mengecek kompetitornya seperti apa, ya kan. Terus gue pahami gitu kan. Nah, terus lanjut gue juga ngeliat, si brand ini tuh pernah melakukan apa aja sih, ya kan. Terus dari kita membaca, mereview kan pasti kan ada ini dong, ada pikiran, berarti dia kurang ini, dia baiknya melakukan ini, atau dia so far sudah oke, mungkin perlu ada ini itu gitu kan. Pasti kan kebayang gitu ya ketika kita mereview gitu. Nah, itu gue udah persiapkan. Jadi biar ngobrolnya juga nyambung. Iya, jadi ketika ketemu si klien kan pasti langsung to the point kan. Saya begini, klien saya pasti gitu kan. Jadi udah langsung connect gitu. Jangan sampai nanti klien udah ngomong banyak macam, kita masih mencerna kan, itu nggak enak ya. Jadi gue tuh setiap kali ke klien gue harus pahamin dulu. Jadi komunikasi nyambung gitu kan sama klien. Nah, jadi gue tinggal tanya misalkan seperti masalah yang terjadi itu seperti apa. Terus apa sih KPI ataupun tujuan ataupun goals-nya ke depan tuh mau seperti apa gitu. Tadi kan udah ceritain treatmentnya kayak gimana, tergantung brandnya, tergantung karakter kliennya juga. Nah, boleh dong diceritain kayak tantangan selama bekerja di agensi itu kayak gimana? Kalau tadi kan treatmentnya ya, kayak gitu. Nah, ini tantangannya deh. Yang mungkin yang masih diingat selama belasan tahun di agensi. Kalau tantangan sih macam-macam juga ya, Feb. Kadang kita ketemu klien yang tantangannya contoh misalkan mungkin dia berpikir dengan sosial media gitu ya, tapi semuanya tercover gitu kan. Maksudnya tercover adalah ya dia mau followersnya tambah naik gitu kan, IR-nya bagus, terus mau juga penjualannya bagus. Nah, sebenarnya kan kita contoh misalkan kalau mau penjualannya bagus kan nggak hanya sosial media, tapi bagaimana distribusi produknya mereka, itu kan sangat berpengaruh. Dia apakah mudah ditemukan produknya. Nah, terus ketika contoh ada kasus lagi misalkan produk dia sudah ada di mana-mana se-Indonesia. Nah, tapi banyak keluhan adalah stoknya lagi kosong di sini, di sana kosong gitu kan. Mereka bertanya ada di mana stoknya. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi gitu ya, stok itu berpengaruh ya kan. Kehadiran produk, kehadiran salesman untuk menanyakan, contoh dia masuk ke toko-toko atau supermarket atau apapun itu gitu ya. Nah, kan harus dicek apakah stoknya ada, variannya apakah sudah ada dengan lengkap gitu kan. Nah, jadi banyak faktor. Apakah dia juga ada di misalkan di marketplace gitu kan, itu juga berpengaruh gitu. Jadi memang kalau menurut gue gitu ya, digital ini berpengaruh ke semua elemen. Tidak hanya di online itu bagus, tapi bagaimana dari segi brand juga memikirkan distribusi produk, salesman-nya mereka gitu loh. Terus event-event yang mereka bisa ikutin itu kan juga berpengaruh gitu ya. Gitu. Selain dari kita kerjasama dengan KOL, kita menjalankan ads gitu ya. Nah, jadi kita mungkin bisa support banyaknya di online, dari sosial media, dari misalkan pencarian suatu keyword gitu kan, dia ada di nomor 1 gitu kan, di page 1 gitu. Nah, tapi kan bener-bener kalau menurut gue ini pertumbuhan ini sangat dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan brand gitu. Jadi agensi menurut gue nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi agensi harus bergandengan tangan gitu ya dengan brand. Jadi yuk kita sama-sama gedein ya brandnya mereka gitu sih Feb. Kalau menurut gue partner buat kolaborasi jadi tumbuh bareng-bareng. Karena ya tantangannya di situ lagi kalau misalkan di digitalnya ini udah kenceng di mana-mana tapi brand lo susah ditemuin ya susah juga. Betul. Itu kan kendala ya memang ditemui oleh user. Contoh kita bikin sesuatu campaign ya kan, campaign foto ataupun video lah. Kalau nggak ketemu produk mereka juga nggak bisa bikin sesuatu gitu kan. Nah, jadi memang bener-bener kolaborasi ini harus baik sih. Sebaliknya juga kalau misalkan brandnya udah ada di mana-mana tapi kok sosial medianya nggak ada atau muncul di digitalnya tuh nggak ada, gimana orang digital. gimana orang mau tahu? Nah makanya kita bisa konsultasi ke agensi yang memang ahlinya di
dunia digital di bidang betul, itu. Oke, thank you Mbak Nat buat Thank you. sharing-sharingnya tadi. Mulai dari awal karirnya yang tadinya takut jadi AE, takut disuruh jadi jualan. ketagihan. Jadi ketagihan sampai sekarang. Iya, benar. Nah, jadi banyak belajar juga. Jadi sampai sekarang tuh akhirnya paham dunia digital tuh harusnya kayak gini. Kebutuhannya apa? Terus ketemu klien juga treatmentnya kayak gimana. Nah, itu tadi ada banyak banget insight yang dari Mbak Nat. Thank you banget untuk sharing-sharingnya. Ya, thank you juga. Nah, semoga yang nonton juga bisa punya insight baru nih, apalagi yang mungkin dia baru jadi anak agency atau mau coba jadi AE kayak Mbak Nat gitu, bisa dapat insight-nya langsung. Nah, buat teman-teman nggak cuman dapat insight yang tadi kita diskusiin, kita ngobrolin, tapi kalian juga bisa cek untuk services apa aja yang ada di Art Digital. Nah, kita ada servicesnya seputar di dunia digital, bisa langsung aja di email di info@artdigital.co.id atau ke nomor WhatsApp di 0817 0033 798. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Art Digital buat tahu nih info-info terkait tren konten di dunia digital, terus services apa aja, dan portofolionya dari Art Digital. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, lengkap deh pokoknya. Jadi kalian bisa cek aja langsung di sosial medianya. Nah, thank you Mbak Nat sekali lagi untuk sharing-sharingnya. Nah, buat teman-teman yang mau request soal pembahasan Poci, kira-kira bahas apa lagi ya? Nah, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ini, atau komen di sosial medianya Art Digital. Nah, aku Feby. Aku Natalia. Pamit undur diri, sampai jumpa di Poci episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, see you.